Ajeng Sanja. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Bagus Teja Dipayuda. Nomor induk mahasiswa 17 11 03 12 14. Saya dari kelas D semester 7 nomor urut 12. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang memiliki usaha di sekitar kos saya di Jalan Bakti Sraga. Lebih lama lagi saya akan bergegas mewawancarai beliau sembari saya mengambil pakaian saya di sana. Ini Om Swastiastu, Bu. Ini Swastiastu. Ini makin yang ke wawancara Ibu. Oke. Yang mulai nih ke Bu. Nabi ke nama usaha Ibu ini. Nama usahanya Laundry Setia. Laundry Setia, Bu. Ya. Laundry Setia. Nah, Ibu kira ada nih, Bu? Nyoman Sri Yuliani. Rasin gitu, rasin gitu ya. Nih, terus enten ini apa namanya yang bertanya Bu, dikit laundrynya udah berdiri berapa lama Bu? Kira-kira sudah 10 tahun. Dari 2010 sampai 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Ini usaha Ibu bergerak di bidang apa? Di bidang jasa. Jasa. Nih. Nah, Bu, kan setelah mengalami beberapa kejadian itu makin kan kejadiannya dampak pandemi COVID-19. Ya. Nah, ini kan banyak nih terkena dampak. Ya. Kira-kira usaha Ibu apakah terkena dampak? Usahanya sangat terpengaruh sekali dengan akademi sekarang ini karena mahasiswa kemudian siswa-siswa juga tidak ada sekolah, itu sangat mempengaruhi sekali. Yang kedua juga masalah yang tenaga juga untuk begini, masalah tenaga juga saya terpaksa diciutkan dulu sementara dirumahkan lah sementara dulu karena dari penghasilannya itu jauh beda dari sebelum terjadinya akademi ini. Ya. Karena pandemi ini Ibu kan beberapa mengecilkan atau merumahkan tenaga kerja. Ya. Selain itu, kebijakan apa yang Ibu ambil untuk tetap usaha ini berjalan? Yang pertama, saya mengajak satu karyawan dulu. Yang kedua, saya juga harus turun karena kenapa? Pada saat-saat hari tertentu juga kan kadang rame usahanya itu, kadang sepi. Di saat rame ya saya bantu tenaganya. Kalau di saat hari-hari biasa ya mungkin saya serahkan ke tenaga satu aja. Karena itu udah cukup bagi saya. Kan Ibu kebijakan yang Ibu ambil itu kira-kira kelemahan di usaha Ibu itu selain kan terkena dampak, kira-kira lemah etos kerja atau disiplin pegawai ini kira-kira menjadi masalah Ibu atau ada kelemahan lain? Ya, kalau untuk kelemahan tenaga, ya kalau tenaga itu sih biasa saja, tenaganya rajin yang satu ini. Cuma ada kendalanya, dia itu tidak bisa bungkus, itu aja kendalanya. Tapi kalau rajin sekali ini tenaganya, jarang dia minta libur, jarang berkomentar gini gitu. Tapi saya yang memperhatikan dia karena dia tuh kan satu-satunya tenaga saya gitu. Saya harus memperhatikan dia dengan baik gitu. Kalau seandainya ada istilahnya uang lebih, keuntungan ada sedikit, ya saya kasih dia ya sedikit gitu istilahnya untuk memberikan ya dia tuh semakin semangat gitu kerjanya. Jadi dia disiplin sekali. Tidak pernah dia tidak disiplin sekali dia. Oh ya. Yang juga ingin bertanya Bu, selain pegawai, kira-kira bagaimana dengan kondisi teknologi Ibu kan memakai mesin cuci? Ya.
kira-kira ada suatu masalah yang menghambat atau sekarang masih lancar-lancar saja? Kalau sekarang tenaganya ini mesin cuci itu tidak ada masalah, lancar semua. Mesin cuci, setrika juga lancar. Kalau dulu sama tenaga yang dulu baru banyak masalah, banyak komplain semuanya. Oh iya. Ya. Nah, Sekarang aman aja. Nah, kira-kira Bu, kan gimana cara Ibu menjamin keamanan atau ya setidaknya menjaga modal Ibu agar tetap lancar di tengah pandemi ini Bu? Dan dari pemerintah sendiri, apakah telah memberikan bantuan kepada UMKM atau usaha Ibu ini? Sementara sampai sekarang belum ada bantuan dari manapun, tidak ada. Cuma saya ya istilahnya modal ya untuk tahun ini mungkin bilang ya istilahnya untuk modal pribadi juga kita untuk membayar dulu karena kontrakan ini kan. Mungkin kalau untuk rugi sih tahun ini enggak terlalu sih, saya hanya aman-aman aja. Cuma untuk keuntungannya itu enggak seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Itu keuntungannya ya dapat saya untung ya beberapa gitu, tapi enggak sampai rugi gitu. Kalau sampai rugi mungkin saya udah gulung tikar daripada lanjut lagi kan gitu ya. Ya saya berusaha sekali gimana caranya biar modal saya itu enggak keluar gitu. Saya berusaha dari segi juga pencitraan karyawan itu kan juga sudah membantu ya, dari gaji yang keluar biasanya 2 juta 3 juta jadi ya hanya 1,5 kan, jadi adalah penciutan gitu, lagi 1,5 juta masih aman ada gitu. Itu dah cara saya untuk begini, untuk menutupi dirinya apa tuh yang namanya untuk menutupi kekurangan yang kami alami untuk akademi ini. Ibu, kira-kira sekarang teknologi sudah mulai berkembang luar biasa pesat. Apakah Ibu tidak memanfaatkan teknologi seperti Facebook, Instagram, WA, apalagi sekarang ada endorsement atau jasa lain untuk mengantarkan barang pelanggan itu? Sementara ini untuk sampai sekarang ini saya belum bisa mengantarkan langganan, bawa baju-baju pelangganan itu ke tempatnya. Karena kenapa? Satu sisi juga suami saya sibuk, yang kedua juga saya tidak bisa bawa sepeda motor gitu. Jadi ya udah saya terima di tempat aja, berapa ya saya dapat rezeki segitu aja. Oh iya. Nah, kira-kira Bu, mengenai kompetitor atau pesaing. Ya, pesaing ya. Sekarang di bidang pedagang sudah pasti banyak kompetitornya, banyak muncul pengusaha pedagang yang masih muda. Ya. Nah, justru akan sangat berdampak dari segi jasa laundry. Ya. Bagi di rumah tangga sekalipun banyak yang sudah mulai memakai mesin cuci. Ya, nah, kira-kira apakah Ibu masih memiliki banyak cara untuk tetap mempertahankan usaha Ibu dengan banyaknya pesaing atau harga dari pesaing itu, Bu? Ya. Tentu itu sangat sekali ya, menarik sekali. Yang pertama saya dengan cara pelanggan dulu. Yang pertama kita harus ramah. Yang kedua juga masalah harga ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau di laundry lain, kalau dia pagi bawa, dia pengambilannya sore, pasti itu harganya 2 kali lah, atau dari harga yang biasa 6.000 diangkat menjadi 8.000 gitu. Tapi kalau Ibu di sini usaha tetap, kalau memang harganya 1 kilo misalnya 5.000, ya kita tetap 5.000. Itu mungkin juga mempengaruhi sekali pelanggan-pelanggan. Yang kedua juga dari setrikanya kalau bisa itu kan biar kenceng. Kemudian yang kedua juga saya cari dari kebersihan pakaian. Kalau
pewangi memang saya akui kurang pewanginya, tapi saya cari di kebersihan pakaian. Yang kedua saya tenaga itu saya suruh kalau nyuci itu yang kotor harus disikat ya biar bersih. Itu cara saya. Kalau yang lain rasanya tidak ada. Itu ya caranya untuk untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah datang ke lonte saya. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Ya. Sekarang banyak pengusaha muda yang mungkin sedang mengembangkan jasa atau pedagang. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apa saran Ibu untuk pengusaha muda supaya dapat menjalankan usahanya dengan tetap mempertahankan modalnya di tengah pandemi seperti sekarang itu? Kalau menurut saya, kalau kita mau baru belajar usaha, ya kita tidak usah dulu mencari tempat yang besar, kemudian juga tempatnya harus ditata dengan baik. Kita cari pelanggan dulu. Kalau kita pelanggannya sudah banyak, kalau kita masalah untuk menata, kemudian mencari tempat yang lebih bagus itu gampang gitu. Yang penting kita dulu merintis dari awal itu susah sekali gitu. Untuk saya sarankan untuk bagi yang pemuda sekarang yang mau buka usaha, yaitu ya jalan satu-satunya ya kita harus kita harus ramah, kemudian juga dari segi penampilan, kemudian kita dari segi tempat juga itu semua sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Untuk yang pemuda-pemuda sekarang, karena banyak sekarang pemuda-pemuda sekarang buka usaha, ada yang buka usaha makanan, ada yang buka usaha jual es, itu segalanya. Ya itu nggak tahu juga itu kita lingkungan juga ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Kalau lingkungan itu nggak ada lingkungan sekolah, anak-anak pelajar itu kalau kita buka makanan yang namanya minuman apalagi itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Makanya kita cari tempat itu yang strategis gitu ya. Itu sepengalaman Mbok gitu untuk buka laundry, itulah pengalaman yang Mbok tahu gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Semua Ibu atas waktu yang Ibu berikan untuk wawancara, dan mohon maaf yang mengganggu Ibu dan kesalahan kata.